warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Selvia Tarmulo. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan midterm. Adapun soal pertama itu, jelaskan pengertian hukum pidana beserta fungsi dan tujuan serta sejarahnya secara ringkas. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Secara umum, ada dua jenis pengertian tentang hukum pidana. Yang pertama itu ada ius ponel dan yang kedua itu ada ius ponait. Ius ponel merupakan hukum pidana objektif. Artinya hukum pidana ini merupakan aturan-aturan hukum yang mengikatkan suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu, suatu akibat berupa pidana. Ada juga beberapa pendapat ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang hukum pidana. Saya mengambil pendapat dari Van Hammel. Beliau berpendapat bahwasanya hukum pidana adalah seluruh dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum atau resort, yaitu dengan melarang apa-apa saja yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Nah, tadi dari ius ponel, sekarang dari ius ponait. Ius ponait menurut Sudarto juga memiliki beberapa pengertian. Pertama itu ada pengertian luasnya, yang kedua ada pengertian sempitnya. Pengertian luasnya merupakan hubungan dengan suatu negara ataupun hubungan dengan negara atau alat-alat pelengkapnya dalam menjatuhkan atau menentukan ancaman hukuman apa yang cocok dijatuhkan kepada suatu perbuatan. Nah, yang kedua itu dari pengertian sempitnya. Itu merupakan hak suatu negara dalam menuntut perkara-perkara pidana, menentukan dan menjatuhkan ancaman apa yang cocok dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi hukum pidana. Adapun tujuannya itu secara umum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Nah, jika diluaskan lagi maka akan melahirkan beberapa aliran. Yang pertama itu ada aliran klasik dan yang kedua ada aliran modern. Aliran klasik berpendapat bahwasanya tujuan dari hukum pidana itu untuk melindungi kepentingan individu dari bagaimana seorang penguasa dalam memimpin suatu negara. Adapun dari aliran modernnya itu tujuan dari hukum pidana itu untuk melindungi masyarakatnya dalam sebuah kejahatan. Selanjutnya, jika kita melihat fungsi dari hukum pidana itu, secara umum, fungsi hukum pidana itu sama seperti hukum lainnya, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang sejahtera, tertib dan teratur. Nah, jika kita lihat dari secara khusus atau fungsi dari hukum pidana secara khusus itu untuk melindungi kepentingan hukum oleh perbuatan-perbuatan yang hendak memperkosanya, yang sanksinya itu berupa pidana, yang mana sifatnya itu lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi hukum pidana lainnya. Nah, yang ketiga itu fungsi hukum pidana itu sebagai ultimum remedium. Artinya di sini senjata terakhir. Hukum pidana itu merupakan alat terakhir dalam memberantas tindak pidana. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana hukum pidana ada di Indonesia, sejarahnya. Nah, ketika bangsa Belanda sudah datang ke Indonesia, maka saat itulah bisa kita katakan hukum pidana sudah ada di Indonesia. Ketika Belanda belum ada di Indonesia, maka rakyat Indonesia itu mengenakan hukum adat dalam menerapkan hukum kehidupannya. Nah, setelah bangsa Belanda sudah ada di Indonesia, maka mereka mengadakan kodifikasi hukum, yaitu pada tahun 1830 sampai dengan 1840. Nah, pada saat itu Belanda ini berhasil mengundangkan Wetboek van Strafrecht, yaitu KUHP yang kita kenal pada saat ini. Nah, pada zaman tersebut bangsa Indonesia itu pernah mengalami kekosongan hukum. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka diundangkannya lah pasal 1 tahun 1946 mengenai adanya hukum pidana di daerah Jawa dan Madura. Nah, mulai dari situlah hukum pidana sudah berlaku di Indonesia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan asas hukum pidana berdasarkan waktu dan tempat berlakunya. Nah, ketika kita berbicara tentang waktu, maka kita akan mengenal adanya asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Nah, adapun tujuan dari asas ini untuk pencapaian kepastian hukum dan juga mencegah penguasa dalam sikap sewenang-wenangnya.
Nah, adapun asas legalitas di Indonesia sudah tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang yang lebih terdahulu daripada perbuatan itu. Nah, artinya di sini bahwasanya tidak boleh dihukum tidak boleh dihukum kecuali sudah ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu gitu. Kita mengenal tempat, kita ada tahu 4 asas di dalamnya. Yang pertama itu ada asas teritorialitas, yaitu asas kewilayahan. Yang kedua itu ada asas nasional aktif, ada yang ketiga asas nasional pasif, dan yang keempat itu ada asas universal. Nah, yang pertama ada asas teritorialitas atau asas kewilayahan. Menurut asas ini bahwa perundang-undangan hukum pidana itu berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di suatu negara, baik pelakunya itu orang di dalam negeri ataupun bukan seorang warga negara, yang mana dalam asas ini sudah terimplementasikan dalam pasal 2 dan pasal 3. Itu ada nasional aktif. Menurut asas ini bahwasanya perundang-undangan hukum pidana itu berlaku bagi setiap warga negara, baik dilakukan di wilayah luar negeri ataupun di dalam negeri. Tiga itu ada asas nasional aktif, nasional pasif. Nah, menurut asas ini bahwasanya perundang-undangan hukum pidana itu berdasarkan kepentingan suatu negara yang mana dilanggar oleh seseorang pelanggarnya. Terakhir itu yang keempat itu ada asas universal. Menurut asas ini bahwasanya perundang-undangan hukum pidana itu didasarkan oleh kepentingan dunia yang mana dilanggar hanya dilanggar oleh seseorang. Menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan dasar-dasar diperberat dan peringankannya hukum pidana. Nah, yang pertama kita akan lihat dasar-dasar diperberatkannya hukum pidana, yaitu yang kita akan melihat dari pidana umumnya dulu. Jadi dasar-dasar diperberatkannya pidana umum. Nah, undang-undang telah mengatur ada 3 hal yang dapat diperberat hukuman dalam pidana umum. Yang pertama itu karena ada jabatan. Dalam pasal 52 yang mana menjelaskan ada 4 hal tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan. Yang pertama itu melanggar kewajiban suatu jabatannya di dalam jabatannya. Misalnya, seorang polisi yang telah disuruh atau ditugasi untuk menjaga bank, namun ia merampok dalam bank tersebut, maka itu merupakan melanggar kewajiban suatu jabatannya. Nah, yang kedua itu menggunakan kesempatan jabatan. Artinya di sini contohnya seorang polisi yang telah ditugaskan untuk mengamankan beberapa alat atau beberapa barang yang dari kecelakaan mobil misalnya, namun ia merampok atau mengambil beberapa uang dari situ, maka termasuk melanggar kesempatan jabatannya. Nah, yang ketiga itu menggunakan sarana jabatan. Contohnya seorang polisi yang dia kan mempunyai senjata api, tapi dia menggunakan senjata api itu untuk membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas gitu. Itu termasuk ke dalam menggunakan sarana jabatan. Nah, yang keempat itu menggunakan kesempatan menggunakan kekuasaan jabatannya. Nah, yang pertama tadi karena jabatan, yang kedua itu karena menaikkan atau menggunakan bendera kebangsaan. Nah, contohnya seorang nelayan warga Malaysia, maka ketika dia mencuri di wilayah Indonesia, ketika itu dia menaikkan bendera, maka itu termasuk ke dalam diperberatkannya pidana umum. Nah, yang ketiga itu pengulangan. Arti pengulangan di sini bahwasanya seseorang yang telah dijatuhi atau seseorang yang mengulangi perbuatan pidana yang mana sebelumnya dia sudah dijatuhi hukuman atau putusan dari hakim yang mempunyai kekuasaan dalam menjatuhkannya hukuman pidana terdahulunya. Dasar dari diperberatkannya pidana khusus kita akan melihat dari 2 segi. Yang pertama dari segi objektif. Nah, dari segi objektif ini ada beberapa unsur. Misalnya akibat yang dilakukannya, cara melakukannya, pengulangan yang dilakukannya. Yang keempat itu objek yang dilakukannya, dan yang kelima itu ada si pelakunya. Nah, adapun dari segi subjektif maka kita akan melihat misalnya ada perencanaan di dalamnya sebagaimana pasal 325 ayat 1.
Adapun dasar-dasar diperingankannya pidana, yaitu pelakunya masih berada di bawah umur. Misalnya seorang anak-anak yang masih usianya di bawah 16 tahun, maka dia tidak akan dijatuhkan hukuman karena umurnya belum sampai gitu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Maka pasal 45, 46 dan 47 maka itu akan gugur, maka tidak akan berlaku lagi. Nah, sebagaimana dengan undang-undang tersebut, maka ketika seorang anak melakukan tindak pidana, maka hukumannya itu atau akan dikurangi sepertiga dari hukuman orang dewasa. Nah, apabila diancam dengan hukuman mati, maka akan dikenakan paling kurang atau paling lama itu 15 tahun di penjara hukumannya. Dapat saya sampaikan, maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.